sekalian, tolong dilihat kanan kirinya, depan belakang, semuanya masuk. Semua apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Berarti tidak ada yang tidak ada yang hafal ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita belajar tentang pelajaran fikih di pagi hari ini, tolong untuk ketua kelasnya Mbak Cici dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, kemarin kita membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, untuk yang kemarin kita menerangkan, kita mempelajari tentang sholat sunnah yang muakkad. Artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu melakukannya, karena Rasulullah Muhammad SAW sering melakukan sholat-sholat sunnah tersebut. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi juga, kita disunahkan, yang dianjurkan sekali untuk melaksanakannya, jangan sesekali kita meninggalkannya. Kemarin sudah Bapak terangkan, minimal seumur hidup kita melaksanakannya satu kali. Itu untuk pengertian dari sholat sunnah muakkad. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah yang ghairu muakkad. Ada yang sudah tahu apa arti dari sunnah ghairu muakkad? Belum ada? Mbak Cici sudah tahu? Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan, kadang-kadang dikerjakan Rasulullah SAW, kadang-kadang tidak dikerjakan. Iya betul. Jadi sholat sunnah ghairu muakkad itu terkadang dikerjakan oleh Nabi, terkadang tidak dikerjakan oleh Nabi. Kita sebagai umatnya Nabi boleh mengerjakannya, boleh tidak mengerjakannya. Semuanya sama, artinya apa? Sunnah itu terserah kita. Kalau kita mau melakukannya enggak apa-apa, kalau kita tidak melakukannya juga tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau yang sunnah muakkad kita sering melakukannya. Kalau yang ini yang akan kita bahas untuk kali ini, kita melakukannya enggak apa-apa, kita tidak melakukannya enggak apa-apa, karena ini jarang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Maka hukumnya adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Untuk materinya itu tolong dilihat halaman 56. Jadi nanti Bapak akan menunggu dari hasil resum kalian per kelompok, dan dari salah satu perwakilan kelompok nanti ada yang mempresentasikan, agar supaya teman-teman yang lainnya paham tentang yang kita bahas nanti. Jadi untuk kelompok yang pertama ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu tentang sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Kelompok yang kedua tentang sholat istisqa. Kelompok yang ketiga sholat gerhana khusuf atau khusuf. Yang keempat sholat istikharah. Tolong ditulis pengertiannya atau tata caranya. Kalau hukumnya sudah jelas, hukum untuk sholat yang keempat ini adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Untuk keterangannya, pengertiannya apa, terus tata caranya bagaimana, tolong nanti di buku LKS kalian atau di buku paket kalian, tolong nanti diresum, ditulis yang rapi. Nanti Bapak akan minta salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan dari hasil resum kalian. Bisa dipahami ya untuk tugasnya? Nah, terima kasih. Sekarang tolong dibaca dengan seksama, jangan sampai salah satu ya.
Jadi semuanya membaca, terus memunculkan ide, terus ada yang nyatet. Jangan sampai yang satu membaca, yang satu bermain. Bagaimana? Sampai nggih? Saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit maksimal untuk meresum atau merangkum materi atau pokok pelajaran yang kalian resum. Sholat rawatib dari muakkad, sholat istisqa, sholat gerhana khusuf, sholat istikharah. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Untuk meresum tugas kelompoknya? Sudah? Baik, agar kita bisa cepat mempelajarinya, agar kita bisa cepat memahaminya, Bapak akan meminta tolong kepada salah satu dari yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak meminta tolong kepada salah satu dari kelompok 4 tadi untuk mempresentasikan atau membaca hasil dari rangkuman tiap kelompok. Apakah sudah ada dipilih? Sudah ada yang dipilih dari kelompok-kelompoknya? Ya, terima kasih. Untuk kelompok yang pertama, Mbak siapa namanya? Mbak Iva akan membaca dari pengertian sholat rawatib ghairu muakkad kelompok yang pertama. Sudah siap? Ayo, mulai. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad mengikuti 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu saja. Ya, itu untuk pengertian sholat rawatib ghairu muakkad. Tepuk tangannya mana? Tolong dipahami sebentar ya. Untuk sholat sunnah rawatib ini kan ada 2 macam. Yang kemarin kita membahas sholat sunnah yang muakkad, ada sholat sunnah rawatib. Nah, kenapa sekarang sholat sunnah ghairu muakkad kok ada juga sholat sunnah rawatib? Ternyata sholat rawatib atau apa yang kemarin kita baca itu pengertian dari rawatib adalah sholat yang mengiring-iringi sholat fardu. Kalau dikerjakan sebelum sholat fardu namanya sholat rawatib kok. Iya, kalau dikerjakan sesudah sholat fardu maka disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Dan itu ternyata ada 2 jenis hukumnya. Yang kemarin sholat sunnah rawatib muakkad, yang sekarang yang kita bahas sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Jadi ada yang dikuatkan, ada yang tidak dikuatkan. Tadi apa saja? Yang yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkad? Yang 4 sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, sebelum isya. Nah, ini yang disebut dengan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. 4 sebelum sholat asar, 4 rakaat, 4 sholat sunnah, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Artinya apa? Kita melakukan sholat sunnah ini baik, kita tidak melakukannya juga tidak apa-apa, terserah kita. Kalau kita mau ya silakan, kalau tidak mau ya silakan. Untuk waktunya itu yang sebelum qobliyah, yang sesudahnya sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Jumlah rakaatnya ini yang sunnah rawatib ghairu muakkad. Bisa dipahami untuk yang sholat sunnah rawatib ghairu muakkad? Bisa. Sekarang untuk presentasi dari kelompok 2 tentang sholat sunnah istisqa. Siapa yang mempresentasikannya? Ya, silakan. Sholat istisqa memohon hujan, yaitu sholat untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Sholat sunnah istisqa ini hukumnya sunnah biasa, dikerjakan 2 rakaat saja bagaimana dengan lakal belum berjamaah ketika musim kemarau. Nah, itu untuk sholat apa tadi? Minta
Hujan. Kok bisa ya? Hujan kok diminta? Ternyata kalau kita itu memasuki musim kemarau, kita kalau di daerah sini kemungkinan kalau sholat istisqa jarang dilaksanakan. Tapi kalau di daerah yang tidak pernah ada hujan, itu kadang-kadang airnya susah. Jangankan untuk mandi, untuk minum saja tidak bisa. Apalagi kalau sudah masuk di musim kemarau. Kalau sudah masuk di musim kemarau, maka mereka itu biasanya mendatangkan air minum dan mendatangkan air bersih atau membeli air bersih. Itu saja untuk masak, untuk cuci baju, untuk mandi aja itu jarang dipakai. Jarang, nggak berani pakai karena harga airnya itu sangat mahal. Karena bisa dikatakan mahal karena sulit untuk mendapatkan air bersih. Maka dari itu kalau kita ingin minta hujan agar supaya daerahnya itu ada airnya, maka kita sebagai umat Islam itu dianjurkan oleh Nabi untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Nah, biasanya sholat minta hujan yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi, bahwa sholat istisqa itu dikerjakan di tengah lapangan. Biasanya kalau sebelum sholat istisqa itu ada puasa 3 hari, terus keluar semua, anak-anak kecil dikeluarkan semua untuk melaksanakan sholat istisqa. Beda dengan sholat hari raya Idul Fitri. Kalau sholat hari raya Idul Fitri, berangkatnya itu disunahkan memakai pakaian yang bagus-bagus, bukan yang baru ya, yang bagus, bukan yang baru. Pokoknya lama tapi masih bagus, nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau sholat istisqa itu disunahkan memakai pakaian yang sedang atau jelek. Ya nggak boleh tambalan atau bolong kabeh, nggak boleh. Cuman pakaiannya itu pakaian yang jelek. Nggak harus jelek, nggak dicuci dan lain sebagainya. Pokoknya pakaian yang terjelek dari pakaiannya. Jadi nggak boleh makruh untuk memakai pakaian yang bersih. Jadi pakaiannya biasa, sedang atau yang jelek terus dilaksanakan di tempat lapang atau di lapangan. Anak kecil, wanita semuanya disunahkan untuk mengikuti sholat istisqa. Tujuannya apa? Agar hujannya cepat turun, biar tidak ada kemarau panjang. Itu sholat sunnah istisqa. Sudah bisa dipahami ya? Untuk kelompok 2 kita beri apresiasi tepuk tangan. Terima kasih. Itu untuk yang presentasi kelompok 2. Sekarang untuk yang kelompok 3, sholat gerhana. Siapa yang mau membaca dari kelompok 3 perwakilan? Ya, silakan. Ya. Sekaligus secara bahasa kedua istilah itu sebenarnya penggunaan yang sama. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan yang disebut dengan khusyuk dan khusyuk. Sekaligus namun merku juga di kalangan ulama penggunaan istilah khusyuk untuk gerhana bulan dan khusyuk untuk gerhana matahari. Ya. Jadi kalau namanya fenomena alam ya, kalau ada bulan ketutup apa itu, kok bisa terjadi gerhana itu? Matahari. Kalau di siang hari namanya gerhana matahari. Kalau di malam hari namanya gerhana bulan. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, kita itu disunahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau dulu zaman kecil saya, kalau sholat khusyuk, kalau ada gerhana itu biasanya mengeluarkan tempe, tahu tempe? Untuk biasanya untuk memisahkan antara benih sama bijian itu. Terus sama
buat alat musik, apalagi yang sedang hamil. Itu biasanya tidak boleh keluar dari rumah, nanti bahaya, anaknya bisa cacat dan lain sebagainya. Itu untuk budayanya orang Jawa dahulu. Kalau terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari itu biasanya melakukan hal seperti itu. Nah, kita sebagai umat Islam ini disunahkan untuk melaksanakan sholat kusuf. Nah, sholat kusuf ini istilahnya umum. Sholat gerhana ini kalau kusuf pakai H atau tulisannya kalau Arabnya pakai Qaf, kusuf. Ini artinya sholat gerhana bulan malam. Kalau kusuf ini tidak memakai Qaf tapi memakai H. Kusuf memakai apa? K. Nah, ini namanya sholat gerhana matahari. Bedanya di Kaf sama Qaf. Kalau Qaf itu malam hari, kalau Kaf itu siang. Nanti tata caranya tolong dicari. Nah, itu untuk hasil presentasi dari kelompok 3, sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Beri apresiasi. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir atau kelompok 4, tolong perwakilan dari kelompok 4 untuk membaca hasil presentasi dari sholat istiqoroh. Silakan. Sholat istiqoroh adalah sunnah 2 rakaat dikerjakan menjelang tidur malam hari. Ya. Tujuan agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan tersebut ditunjukkan lewat mimpi tidur malam. Tidur malam. Sedikit ya pengertiannya dari sholat istiqoroh. Meminta petunjuk. Sampai pernah punya masalah. Sampai punya bingung tentang memintakan masalah. Sampai nggak pernah mengalami pernah nggak mengalami tentang bagaimana ya? Apa yang saya harus pilih? Yang A apa yang B? Yang C apa yang D? Memilih di antara memilih salah satu di antara 2 pilihan. Umpamanya sampai itu dikasih uang 50.000 sama uang. Sampai mau meneruskan sekolah apa kerja. Ini kan 2 pilihan. Nah, terus bagaimana kita menentukan pilihan kita agar kita tahu mana yang terbaik? Kita lanjut sekolah apa kita berhenti sekolah langsung kerja. Nah, itu namanya kita bingung. Nah, saat kita bingung, kita disunahkan melaksanakan sholat istiqoroh, minta petunjuk kepada Allah agar apa yang kita pikirkan atau yang kita bingungkan itu bisa dikasih solusi atau jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dalam kondisi bingung, kita disunahkan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Kalau kita bingung, kita terus minta. Sholatnya malam ya. Sholatnya malam, lebih baiknya malam atau lebih baiknya di sepertiga malam yang terakhir. Biasanya kita akan mendapatkan tanda dari Allah. Oh, ini yang harus saya kerjakan. Oh, ini yang saya tinggalkan. Jadi kalau bingung, biasanya sholat istiqoroh itu umumnya itu untuk orang yang mau mencari jodoh. Itu jodoh saya yang terbaik apa yang terjelek. Bukan yang terjelek ya, itu jodoh saya apa bukan. Biasanya kalau satu ya nggak usah istiqoroh. Nah, kalau ada calon 2, ini yang istiqoroh antara si A sama si B, yang paling baik siapa. Kalau yang paling baik si B, maka kita nikahnya sama si B. Kalau si A nya jelek ya kita tidak usah nikah sama si A. Itu biasanya sholat istiqoroh itu umumnya biasanya buat untuk orang yang mau menikah. Tapi bisa juga untuk kita mau melanjutkan sekolah atau berhenti sekolah, kita bingung, maka kita gunakan untuk melaksanakan sholat istiqoroh. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangannya mana? Baik anak-anakku sekalian, itu untuk materi pelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas tentang sholat sunnah
ghairu muakkad. Yang ada 4 macam ini. Masih banyak sholat sunnah ghairu muakkad, cuman yang kita bahas adalah 4 ini. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Untuk memantapkan, untuk lebih memahami tentang materi di pagi hari ini, tolong nanti di rumah Bapak minta tata caranya sholat sunnah rawatib, tata caranya sholat istisqa, tata caranya sholat gerhana matahari atau bulan, dan tata caranya sholat istiqoroh. Tolong dicari di buku LKS atau di buku paket atau di diambil dari lainnya, internet juga boleh. Tata caranya ya, bukan hukumnya sudah kita bahas, pengertiannya sudah kita bahas, dan untuk yang tugas di rumah adalah tata caranya dari keempat macam sholat sunnah ghairu muakkad ini. Sampun bisa dipahami untuk tugas yang di rumah? Bisa, alhamdulillah. Itu untuk yang pelajaran yang bisa Bapak sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup dengan doa membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dini alamul Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.